Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express tanpa terkecuali. Sobat Tani, masih di edisi hari Minggu ya, tanggal 17 Agustus di tahun 2025. Kembali saya akan review kondisi klon Tugu Super. Kita akan review juga klon Besemah dan klon-klon yang lainnya. Kangen juga ya Sobat Tani. Saya sudah sekitar setengah bulan atau 2 minggu nggak ke kebun saya yang satu ini. Kebun ini berada di ketinggian 1000 mdpl-nya dan kondisinya sekarang seperti ini ya. Sudah melakukan pembungaan yang pertama. Ini klon Tugu Super. Klon Tugu Super. Dan akan melakukan pembungaan yang kedua. Ini klon Besemah. Kita cek kondisi 2 minggu ya. Ternyata wow, tunas cacingnya sudah mulai panjang-panjang lagi nih ya Sobat Tani. Oke, ini klon Rupe atau Lengkong. Mungkin bagi Sobat Tani yang sering tentunya stay tune di channel Kopi Jalan Express paham dengan kebun kita yang satu ini ya. Tuh, untuk kondisi bahan sangat wow ya. Ini ada klon Tugu Super 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan raja yang siap berbuah di tahun 2026. 6 bahan raja. Ditambah sambungan baru, ini klon Besemah. Oke, kemarin ada yang berkomentar, teman kita masih di area Lampung Barat ya, kalau nggak salah di daerah Ranau. Ada yang menginginkan klon Antres, klon Besemah. Nanti di bulan 12 ya Sobat Tani, bisa gercep yang masih satu daerah di daerah Lampung Barat untuk klon Besemah. Ini kondisi 2 bulan kita tidak ke kebun ini sudah seperti ini ya. Oke, jangan lupa ya Sobat Tani, nanti kita akan spilkan kebun yang 900 pohon itu mendapatkan 3 ton. Kita akan spilkan setelah review kebun ini ya. Rata-rata di ketinggian 1000 kebun saya ini sudah melakukan pembungaan yang pertama dan ini bukan yang pertama, yang kedua, dan akan melakukan pembungaan yang terakhir. Ini klon daun lebar kita. Ya, ini sekaligus Sobat Tani kita yang mau memahami klon daun lebar, seperti ini daunnya. Seperti daun kopi lancuran lokal ya bentuknya. Dan ini sudah kita lakukan pemupukan menggunakan NPK Grower dan KCL di bulan 7 kemarin dan 7 awal. Kita cek sini ya Sobat Tani. Wow, tunas cacingnya ya Sobat Tani, ini banyak banget nih. Ini tunas cacing yang seperti ini ya Sobat Tani, harus rajin kita wiwil supaya tujuannya dompolannya nanti aman ya, tidak pecah dompol. Apalagi ini cuacanya ekstrim, kemarau basah.
tunas cacing. Terus rajin diwiwil ya. Ini 2 minggu saja kita tinggalkan seperti ini ya, apalagi 2 bulan tidak kita wiwil, sejabrik ini. Ya, kita geser ke sini. Dan ini nanti akan kita lakukan pemupukan yang kedua di bulan 11 ya sobat tani. Kembali saya gunakan nanti ZA, NPK Grower dan KCL untuk di bulan 11 nanti. Nah, ini sambungan baru kita. Ini klon bersemah nih. Ini tidak akan saya wiwil ini untuk bahan antres tuh. Kalau klon bersemah yang dekat bonggol nggak saya wiwil ya, karena teman-teman kita baik saya sendiri banyak yang mau dengan antres klon bersemah. Kita informasikan nanti di bulan 12. Kalau bulan sekarang nih masih seperti ini sobat tani. Klon bersemah ya, kita review dari sebelah sana sobat tani. Nih, saya ini melakukan penyambungannya di bulan 4. Bulan 4 awal masih kena bunga di 3 ruas, 1, 2, 3. Ini kalau kita buahkan di tahun 2026 ikut buah di 3 ruas ya. Ini. Tuh banyak sekali tunas cacingnya ya. Jadi harus kita bersihkan sedini mungkin supaya tidak mengganggu calon bakal moto yuyu. Nih. Masih enak ya sobat tani kalau masih kecil kita membersihkannya. Beda kalau nanti kalau sudah besar, rawan terbawa di antara dompolan ini tangkainya ya. Jadi tangkai bunga ini calon buah rawan terbawa oleh tunas cacing yang kita bersihkan ya. Maka dari itu saya menyarankan masih sekecil ini nih kita bersihkan rajin. Ini padahal sudah kita wiwil di 2 minggu yang lalu. Mungkin akibat pupuk yang saya taburkan, jadi memicu pertumbuhan yang cepat nih. Hampir rata-rata ya bahannya siap seperti ini. Tuh. Ini nggak saya skip ya sobat tani. Nggak saya skip. Tuh. Hampir rata-rata bahan calon pembuahan di tahun 2026 jos di kebun ini nih. Klon bersemah penyambungan di bulan 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, 6 dompol ikut musim tahun 2026. Yang ini ikut nyumbang. Oke. Kita cek ke sebelah sini ya sobat tani. Dan ini kemarin pupuknya sobat tani ya, kita nggak ugal-ugalan, nggak banyak banget kita ngasihnya. Per pohon ini kalau yang ukuran sedang kita kasih 1 sendok, dan kalau yang ukurannya banyak bahannya besar itu saya kasih 2 sendok. Ini seperti ini 1 sendok nih, sendok tergantung lihat kondisi bahan ya sobat tani. Wow,
Ini nih. Wow. Amazing ini bahannya ya sobat tani. Tuh. Oke sobat tani, saya kasih tahu infonya juga untuk sobat tani. Jika melihat tanda daunnya hijaunya menghitam, mengkilat seperti ini, tandanya untuk unsur hara N atau nitrogen ini terpenuhi ini. Sangat melimpah ya. Hijaunya mengkilat nyampe menghitam. Dan ini belum ada 1 bulan saya menaburkan pupuknya. Waktu itu saya kasih pupuk NPK Grower dan KCL. Jika ingin tahu atau kepo, silahkan dikepoin saja di video saya minggu-minggu yang lalu, 2 mingguan ya. Saya melakukan pemupukannya di kebun yang ini. Ini klon besemah. Wow, amazing ya sobat tani bahannya. Saya 2 minggu nggak kesini pangling ya sobat tani. Wow, calon buahnya ya. Mudah-mudahan jadi semua. Kendati cuaca kemarau basah, mudah-mudahan dengan kita mensiasati rajin melakukan wiwil ya sobat tani. Tunas-tunas cacing seperti ini kita bersihkan. Dan tentunya cara mensiasatinya pakailah pupuk berimbang yang menguatkan bunga dari tingkat kebusukan seperti NPK Grower dan KCL kemarin di bulan 7. Kenapa ini saya simpan? Inilah calon cikal bakal penyambungan saya di bulan 10. Saya melakukan penyambungannya nanti di bulan 10 kembali. Atau di bulan 8 sekarang, tapi ada trik tertentunya ya sobat tani. Kita setting kembali atau kita sunat di bulan 10. Nah, mengingat bahan-bahan yang ada ini sekarang tuh full over. Ini akan berpotensi over semua. Makanya saya menyiapin tunas air itu nggak saya buang. Kan saya adakan penyambungan baru. Wow, tunas cacingnya guys. Luar biasa. Wow, amazing. Ini kata orang-orang banyak sekali yang mengeluhkan klon rupa ini tingkat keberhasilan pembungaannya minim dikala cuaca kemarau basah. Ini saya diuji ya. Saya mendapatkan tantangan besar bagaimana saya mensiasatinya supaya moto yuyunya ini banyak yang berhasil. Ya. Sangat-sangat fisiknya ini ya. Ketahanan fisik sambungan ini sangat minim. Saya akan berusaha mensiasatinya supaya banyak yang berhasil ya dari tingkat kebusukan dengan cara rajin melakukan wiwil dan pupuk ya. Pupuk, gunakanlah pupuk seperti KCL dan NPK Grower. Atau kalaupun nggak ada NPK Grower, menggunakan SP dan KCL itu boleh, karena di kandungan SP ada kandungannya untuk ke arah bunga tujuannya. Jadi bunga itu banyak yang berhasil ya daripada yang bosoknya ketika cuacanya ekstrim. Oke sobat tani, seperti janji saya tadi, kita akan review kebun kopi yang mana jumlah pohonnya 900 pohon, bisa mendapatkan 3 ton ini ya. Ini pohonnya, contohnya pohon kopi Liberica. Ini sambungannya ini sudah melakukan pemetikan yang terakhir ya.
nih, dan belum dipangkas kondisinya. Nah, perlu sobat tani ketahui, ini hanyalah sisanya ya. Sudah dilakukan pemetikan 2 kali dan mau ke 3 kali. Wow, sudah menghitam. Ini klon Ciari nih. Nah, ini pohon kopi liberica, pohon utamanya. Dan seluruhnya ini dari pohon kopi liberica tuh. Tuh ya. Dan untuk lokasi bebas naungan, berada di ketinggian 1000 mdpl-nya. Ya, inilah kebun kopi yang 900 pohon, bisa menghasilkan 3 ton. Ini petilan terakhir aja, atau petikan terakhir, masih seperti ini buahnya. Tuh. Oh, amazing. Ini pohon kopi liberica ya sobat tani, tuh. Klon Ciari, klon daun lebar, jos. Nih, rata-rata sudah berumur 3 tahun ya. Tuh, sana bebas naungan. Oke. Baik sobat tani, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.